Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam apa yang dimaksudkan dengan istilah pribumisasi itu? Secara etimologis, istilah pribumisasi dikategorikan sama dengan istilah indigenous, yaitu bahasa Latin yang berarti asli atau pribumi. Beberapa penulis filsafat menyebut pribumisasi dengan berbagai istilah atau pempribumisasian, pemribumian, indigenisasi, atau indonesiasi, mengindonesiakan. Secara terminologi, pribumisasi adalah suatu upaya nasionalisasi ilmu yang dianggap sebagai pemikiran asli Indonesia. Jadi, istilah pribumisasi itu mengembalikan kepada jati diri atau pengindonesiaan ilmu yang datang dari luar, kemudian terjadi semacam asimilasi begitu, kemudian menjadi ilmunya orang Indonesia karena sudah berinteraksi dan diakomodasi oleh budaya Indonesia. Jadi kalau pengertian budaya Jawa misalkan, kita belajar tentang bahasa Jawa dan budaya Jawa. Kalau pengertian budaya Jawa, salah satu budaya tradisional di Indonesia yang sudah cukup tua, dianut secara turun-temurun oleh penduduk di sepanjang wilayah Jawa. Jadi kebudayaan Indonesia yang paling besar dan paling banyak pengikutnya itu adalah budaya Jawa. Jadi meskipun banyak orang Jawa menganggap bahwa budaya Jawa itu hanya satu dan tidak terbagi-bagi, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat berbagai perbedaan sikap dan perilaku masyarakatnya di dalam memahami budaya Jawa tersebut. Karena di Jawa sendiri ada Jawa Tengah sendiri itu berbeda-beda. Jawa Tengah bagian mana, bagian pesisir, dan Jawa Tengah yang bagian selatan yang dekat dengan keraton misalkan, itu dalam tata cara unggah-ungguh perilaku itu berbeda sama sekali. Apalagi dalam hal bertutur kata. Kemudian Jawa yang terkait dengan Jawa yang ada di wilayah selatan, wilayah mana? Kebumen, kemudian Banyumas itu berbeda. Berbeda dalam hal bertutur kata, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Itu perbedaannya. Jadi meskipun bahasa Jawa itu dinyatakan satu, tapi prakteknya itu di dalam mempraktekannya itu adalah berbeda-beda. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, meskipun istilahnya sama dengan itu, bahasa Jawa Jawa Timur dengan bahasa Jawa Solo dan Jogja itu juga berbeda. Jadi perbedaan tersebut antara lain karena apa? Disebabkan oleh kondisi geografis yang menjadikan bahasa Jawa terbagi ke dalam beberapa wilayah kebudayaan, di mana setiap wilayah kebudayaan memiliki karakteristik khas tersendiri dalam mengimplementasikan falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan keseharian. Ya. Ini dalam konteks kebudayaan Jawa yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya ada Islam datang ke sini kemudian diakomodasi oleh kebudayaan Jawa, maka itu menjadi Islam Jawa, ya. Karena yang melakukan adalah orang Jawa. Bukan berarti tidak sama dengan Islamnya orang Arab, tetapi Islam tersebut
dimanifestasikan dalam kebudayaan Jawa, ya, sehingga segala sesuatu nanti akan ada karakteristik lokal yang muncul di dalam Islam tersebut. Islam yang substansinya diambil, diwadahi dalam kebudayaan Jawa, berperilakunya seperti orang Jawa, tetapi orang Jawa yang Islam. Jadi awal gagasan pribumisasi ini ditawarkan dan dilontarkan oleh Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang bersifat normatif, berasal dari Tuhan, diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Orang Jawa sholat, orang Arab sholat, tapi sholatnya orang Jawa memakai juga sama dengan apa yang dibaca oleh orang Arab. Tetapi dalam hal sholat, misalkan kalau orang Arab pakai jubah, orang Jawa pakai batik. Orang Arab pakai sorban, orang Jawa pakai peci, dan seterusnya. Ini adalah perbedaannya. Jadi perbedaannya bukan lagi perbedaan yang bersifat substansi, tetapi perbedaan yang bersifat aksesoris. Misalkan cara berpakaian, ya, tidak harus kita misalkan lagu, kadang-kadang lagunya itu ya mirip-mirip dengan lagu Jawa, dendang Jawa. Kalau sekarang ini kan sudah mulai orang sudah mengenal dengan lagu-lagu Ros Bayati dan seterusnya, ya, Nahwan, Nahawan, dan seterusnya. Ini sudah mengenal itu. Kalau dulu misalkan orang mengucapkan kata-kata atau membaca Quran itu langgamnya ya langgam Jawa. Sama seperti halnya orang adzan misalkan di daerah Keraton atau di Masjid Kauman Jogja dulu itu kalau adzan pagi itu langgamnya langgam Jawa, ya, karena yang mereka kenal itu adalah Jawa. Jadi bacaannya Allahu Akbar sama, tapi lagunya berbeda. Inilah yang disebut dengan konsep pribumisasi. Jadi ajaran yang bersifat normatif kemudian diakomodasi ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia masing-masing tanpa kehilangan identitasnya. Seperti itu, ya. Jadi makanya kalau Bung Karno mengatakan inilah istilah yang sebenarnya tidak perlu secara definisi. Bung Karno mengatakan kalau jadi orang Islam, jadilah orang Islam Indonesia, bukan orang Islam Arab. Kalau jadilah Hindu, Hindu Indonesia, bukan Hindu yang berasal dari India. Kalau jadi Katolik, jadilah Katolik Indonesia, bukan Katolik Vatikan. Itu adalah proses yang disebut dengan pribumisasi agama. Jadi konsep yang bersifat normatif, konsep langit diturunkan ke dalam konsep Indonesia, konsep bumi, ya. Prinsip-prinsip dasar pribumisasi Islam. Proses Islam yang pertama adalah proses Islamisasi, yaitu memandang Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan, diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Jadi ini namanya proses Islamisasi. Para wali songo itu adalah proses Islamisasi di tanah Jawa. Tapi proses Islamisasi tidak harus mereka menggunakan bahasa Arab, mereka menggunakan pakaian Arab, tetapi pakaiannya seperti pakaian yang dipakai oleh orang Jawa, ya. Ya, perilakunya ya sama seperti perilaku orang Jawa, dan secara tidak frontal mereka melakukan hal tersebut sehingga orang Jawa yang masuk Islam tidak kehilangan identitas kejawaannya. Orang Indonesia yang masuk Islam tidak kehilangan identitas keindonesiaannya. Maka ada identitas Islam Bugis, ya. Bugis itu dari daerah Sulawesi Selatan, Islam Jawa, ya, dari Jawa, Islam Sumatera
atau banyak mewarnai dalam kehidupan kita adalah Islamnya orang dari Sumatera Barat. Ya. Yang kedua, prinsip pribumisasi Islam menolak Arabisasi. Menolak Arabisasi yaitu proses menyamakan dengan praktek keagamaan masyarakat Timur Tengah. Hal ini berarti akan mencerabut akar budaya. Kadang-kadang kita membawa Islam ke sini, kebudayaan Arab pun dibawa ke sini. Orang Arab biasa pakai jenggot, kemudian di sini Islam itu identik dengan jenggot, itu tidak pasti ya. Islam identik dengan jubah itu adalah tidak. Makanya kalau orang Islam Jawa itu kadang-kadang ya sabar dia melakukan proses islamisasi terhadap orang-orang di lokal, misalkan orang Jawa. Kadang-kadang misalkan begini, orang Jawa itu kan biasanya kebanyakan di daerah agraris ya. Daerah agraris yang kemudian sholat zuhur itu sambil menunggu kalau mereka datang dari sawah, sambil tunggu puji-pujian, kadang-kadang sholat sampai jam 2. Nah itu dilakukan karena apa? Ngemong istilahnya terhadap masyarakat. Karena ini belum masuk, sudah masuk waktunya, tetapi mereka belum datang dari sawah, masih ditunggu itu. Nah ini termasuk cara-cara yang seperti ini adalah bisa menjadikan Islam kemudian kuat. Islam dianut dan tidak terjadi konfrontasi antara Islam itu dengan kebudayaan setempat. 3. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan kebudayaan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Maka budaya setempat itu tidak hilang, tetap orang jadi Islam ya. Sarung itu sebagai pengganti dari jubah, karena sarung itu identitas daripada orang Jawa, peci itu identitas dari orang Indonesia. Pribumisasi Islam menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan dan berusaha mempertemukan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan dan berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Jadi yang kelima, Islam pribumi memberikan keanekaragaman interpretasi dalam praktek kehidupan beragama Islam di setiap wilayah yang berbeda-beda. Jadi itu konsep pribumisasi. Jadi sifat pribumisasi Islam, sifat pribumisasi coba sekarang. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid menyebutkan sifat pribumisasi Islam ke dalam 3 hal. 1. Islam bersifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Bersifat kontekstual itu terus-menerus, Islam itu bisa dipahami dari masa ke masa. Kalau dalam istilah Islamnya itu sholihun likulli zamanin wa makan. Islam itu adalah sholihun, sesuai ya, likulli zaman terhadap masa dan tempat. Itu demikian. Tidak ada Islam itu bersifat konfrontasi, terjadi konfrontasi itu tidak. Mengkontekstualisasikan Islam zaman dulu dengan Islam zaman sekarang ya. Apakah Islam zaman dulu itu jelek dan Islam sekarang itu lebih baik? Dulu itu dalam konteks di Jawa misalkan. Padahal orang-orang yang memakai jilbab saja itu kebanyakan sekarang ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Orang Jawa Islam pakai kemben, cuman pakai ini cuman begini saja, ini kelihatan ya. Kemudian pakai kerudungnya tidak rapat seperti sekarang ya. Bisa dibandingkan kalau di kampung misalkan dulu orang yang pakai kerudung hanya beberapa, sekarang sudah banyak ya. Ini tidak bisa dibandingkan dengan itu. Mengkontekstualisasikan Islam itu, Islam harus kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Kalau dulu ketika masuknya televisi, orang suka berontak, wah televisi itu membuat madharat terhadap orang, terhadap anak, dekadensi moral dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah banyak orang memanfaatkan televisi sebagai media dakwah. Dulu orang masuknya internet misalkan, banyak para kiai kemudian menolak hal tersebut karena apa?
karena akan merusak dekadensi, merusak moral, dan akan muncul dekadensi moral. Ya, ternyata sekarang semua hampir menggunakan internet, dan juga tentang keislaman dan lain sebagainya, agama dipermudah dengan adanya internet tersebut. Ini yang disebut dengan kontekstual. Kontekstual itu berlaku masa dan juga berlaku tempat di mana dia tinggal. Yang kedua, Islam pribumi bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan ajaran dan dasar agama Islam, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intens. Jadi kemajuan zaman bukan itu ancaman. Ya, internet itu bukan sebagai ancaman, televisi bukan sebagai ancaman, ya, perkembangan bom dan lain sebagainya bukan sebagai sebuah ancaman ya terhadap penyimpangan ajaran dan dasar agama, tetapi harus diajarikan sebagai pemicu untuk berkembang, ya. Respon kreatif secara intens itu bisa dilakukan oleh karena adanya perkembangan kemajuan zaman teknologi itu. Kemudian yang ketiga, Islam pribumi memiliki karakter membebaskan, emansipatoris, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar, sebagai ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal, tanpa harus melihat perbedaan agama dan etnik. Islam itu harus bisa menjawab perkembangan zaman, ya, menjadikan ajaran Islam menjawab problem-problem kemanusiaan. Jadi bisa menyelesaikan terhadap problem kemanusiaan. Jadi tidak hanya Islam itu dijadikan sebagai pelipur lara, ya. Kalau orang punya masalah baru ibadahnya sergap misalkan. Kalau ada orang yang punya masalah baru kemudian dia ibadah. Bahkan juga banyak kan di kalangan artis misalkan punya masalah keluarga kemudian datang ke Arab melakukan umroh. Setelah pulang mereka juga kalau sana nggak ingat Indonesia, nggak ingat keluarga, kalau pulang lagi masalahnya juga sama. Tapi bagaimana Islam itu malah bisa menyelesaikan persoalan manusia? Bagaimana Islam itu bisa menyelesaikan problem yang dihadapi oleh manusia? Bukan Islam sebagai pelarian spiritual. Ini yang harus dipahami. Kalau sebagai pelarian spiritual, nih ono masalah baru ibadah. Kalau nggak ada, nggak, tenang aja. Baru punya masalah, dia ibadahnya sergap, sholatnya sergap, doanya sergap, dan seterusnya. Tapi kalau sudah tidak ada masalah, mereka kembali lagi seperti halnya orang jahiliyah. Inilah yang disebut dengan satu, sifatnya adalah kontekstual. Islam itu harus kontekstual. Yang kedua, Islam yang bersifat progresif. Kemajuan zaman bukan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keislaman, tetapi sebagai pemicu untuk bergerak, ya, dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Dan yang ketiga, Islam bersifat emansipatoris, bahwa agama Islam bukan sebagai pelipur lara, tetapi agama Islam bisa memecahkan problem sosial yang dihadapi oleh manusia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.